Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah nabiyyina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bunda-bunda salihah jamaah pengajian Masjid Syuhada atau pengajian Al-Hijrah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengurus yang kami cintai dan banggakan, alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur yang tak terhingga, saudara sekalian, pagi hari ini Allah berkenan mempertemukan kita kembali dalam kegiatan rutin, yaitu pengajian Al-Hijrah di Masjid Syuhada ini. Semoga perjalanan kita sampai tempat ini termasuk perjalanan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apalagi diawali dengan hujan rintik, ini juga menjadikan ujian. Kadang-kadang tidak berangkat ngaji atau kegiatan agama yang lainnya karena hujan. Padahal hujan itu sesungguhnya rahmat dari Allah. Insya Allah pagi hari ini kita telah disiram air hujan dan akan menyejukkan hati kita. Alhamdulillah, Allahumma amin. Karena kadang-kadang yang ada di pengajian ini kadang-kadang juga ada yang punya masalah kali ya. Pokoknya aku ngaji, ben ku masalahku rada encer gitu. Alhamdulillah. Semoga niat kita yang baik-baik, hajat kita yang baik-baik, dengan wasilah kita taklim, hadir, silaturahmi di sini, akan Allah berikan pencerahan. Yang sulit menjadi mudah, yang sekarang lagi masalah, semoga Allah segera mengangkat kemuliaan derajat, kemuliaan dunia dan akhirat. Ya Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian mudah-mudahan sekalian, salawat dan salam tentunya akan kita sanjungkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, sampai kepada kita semua, khususnya bunda-bunda yang hadir di majlis ini. Semoga kita menjadi umat Nabi yang mendapatkan syafaatnya fiddin fid dunya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda-bunda sulihah yang kami hormati, alhamdulillah Allah menyampaikan usia kita sampai bulan Sya'ban. Betul bunda? Beberapa kemarin dari bunda-bunda ketika kita bertemu di bulan Rajab, kita berdoa semoga disampaikan usia kita sampai bulan Sya'ban. Tetap kita berdoa supaya kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, karena Ramadan adalah bulan yang akan membakar seluruh dosa kita, bulan yang akan dilipatkan seluruh pahala kita, sehingga bulan Ramadan patut kita song-song. Maka pagi hari ini, kenapa kita mengambil tema etika komunikasi muslimah? Karena Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kebanyakan dosa yang dialami manusia itu adalah timbul dari apa bunda? Lisan. Bahkan Rasulullah bersabda, kamil so'imin ilaju wal atas. Banyak orang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan haus. Karena apa? Pahala puasanya luluh lantak dengan perbuatan dosa yang tak disengaja, tahu-tahu habis pahalanya. Puasanya nggak batal, tapi pahalanya hampir-hampir habis. Seperti yang biasa saya sampaikan di taklim bunda-bunda semuanya, bahwa ketika kita puasa itu seperti diumpamakan, hanya umpama ini ya, seperti kita berikan satu botol madu murni setiap hari, bunda sekalian. Dan ketika madu murni ini sudah kita pelihara sejak kita puasa atau selama kita puasa satu hari itu, tidak sedikit dari di antara kita ini madu yang seharusnya tetap utuh satu botol, tapi saat buka puasa habis, bahkan tinggal separuh. Tinggal separuh masih lumayan ya bun.
kadang-kadang harus entek. Karena jam 10 aja sudah pada menggunjing, itu botolnya langsung meletek. Tek, kemudian teteslah itu madunya. Tes. Dosa kecil. Kalau dosa besar, tes gitu. Kalau dosa besar sekali, mancur, gembojo. Sehingga betul apa yang disampaikan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Setidak sedikit di antara manusia khususnya yang berpuasa Ramadan, ini tentunya di umat Nabi, itu yang puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus. Mudah-mudahan solihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saat ini tanpa disadari lisan kita yang cantik mungil ini kadang-kadang yang menjadi yang menghantarkan kita itu menghabiskan pahala puasa. Maka mohon maaf Bunda, salah satu yang merusak pahala puasa itu kan menggunjing, betul? Kemudian apa lagi? Kadzib atau berbohong, berdusta, juga termasuk sumpah palsu. Itu kita kira perbuatan lisan semua nggak? Betul. Sampai saat ini di antara kita, kalau kita berarti yang matur juga ini kayaknya ya, untuk menghindari riba itu masih sulit apa sulit Ibu? Masih ada yang riba? Alhamdulillah, Allah mencatat kayaknya juga ya. Tapi mengaku berbuat dosa itu adalah bagus. Karena dalam ayatnya fadzkurullah, ingat dulu kepada Allah, ngaku dosa sikit. Baru fastaghfiru lidzunubihim. Kemudian kita beristighfar dengan dosa yang kita kerjakan. Kemudian tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang kita lakukan. Tapi di antara kita kadang-kadang mohon maaf Bunda, menggunjing atau berghibah itu berdosa. Bahkan kajian kita sudah kemana-mana kemarin yang sudah berlalu, bahkan mungkin di Al-Hijrah bulan apa itu saya sudah sampaikan bahwa ala ayyuhal ikhwan innal ghibah minal kabair. Ingatlah wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya menggunjing adalah perbuatan dosa besar. Kenapa besar Bunda? Karena kalau Allah Maha Ghafurur Rahim, pengampun dan penyayang. Allah itu Maha zatnya, sifatnya Maha pengampun dan penyayang. Tapi kadang kalau manusia lisannya sudah bilang iya, tapi belakangnya tidak. Minta maaf ya Ibu, iya. Saya minta maaf ya Bu, iya. Saya minta maaf ya Ibu, iya. Tapi di belakangnya kayaknya iyanya ya beneran nggak nih? Buktinya masih bergunjing lagi. Saya nggak enak itu kalau nggak memaafkan, soalnya dilihat sama pengurus gitu. Nggak enak ini kayaknya gitu. Nah ini berarti yang ini sifatnya manusia. Maka dari itu Bunda sekalian, betapa pentingnya kita punya etika dalam berkomunikasi, Bunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Ahzab ayat 70. Silakan nanti mudah-mudahan dibuka atau kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Semoga mingkuli harfin asyaratin darojatin, setiap satu huruf berpahala, diangkat derajatnya 10 kebaikan. Allahumma amin. Seperti tadi yang dari bacaan Bu Eko ya, berayat-ayat, semoga ini menjadikan derajat kemuliaan kita dunia akhirat diangkat oleh Allah. Allahumma amin.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sadaqallahu. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan perbicaraan yang baik. Ibu, jadi etika komunikasi kita yang pertama adalah perintah Allah bahwa kita diperintahkan untuk berbicara yang baik. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah masyhur, gimana Bunda? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, qul khairan aw liyaskut. Berbicaralah yang baik. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik diam. Apakah kita sudah seperti itu, Bunda? Apakah kita sudah seperti itu, Bunda? Subhanallah. Kadang-kadang ada pengajian aja lihatnya mengkonek kepethuk karo bukain, awas. Pokoknya ingin menyakiti diriku harus tak balas. Pembalasan harus lebih enak aja. Umatnya siapa itu? Umat Nabi Muhammad SAW bukan seperti itu, Bunda. Pembalasan bukan seperti apa lebih kejam. Ketika kita diberi, maka balaslah dengan kebaikan. Al-Hijrah bisa nggak kayak gitu ya, Pak? Alhamdulillahirabbil. Bahkan yang kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, diam itu lebih baik. Tapi Bunda, di antara kita yang hadir, kalau saya sampaikan kita berarti termasuk mungkin yang ngomong ini. Na'udzubillah dari. Kadang-kadang pas ngomongin pilih kalimat yang tidak baik, saya diajak ngomong kadang-kadang merasa sakit. Ini Bunda, yang harus diwaspadai ketika kita bulan puasa. Kadang-kadang ini kita tanpa sadar menyakiti orang lain dan kita tidak terasa pahala puasa kita habis karena banyak orang-orang yang kita sakiti dengan lisan kita. Maka Muslim yang sempurna adalah orang lain selamat dari lisan kita. Rasulullah SAW bersabda begini, Al-Muslim, gitu Bu, man salimal muslimuna. Al-Muslim, orang Muslim yang sempurna itu adalah Muslim yang lain selamat dari lisannya. Maka subhanallah, Rasulullah dalam hadisnya juga bersabda, ketika orang itu dijauhi orang lain karena keburukannya, karena lisannya, atau dijauhi orang lain karena takut dia disakiti dengan lisannya, itu termasuk orang yang seburuk-buruknya manusia. Kita ulangi ya, seburuk-buruknya manusia ketika dijauhi orang lain karena takut disakiti atau takut dengan perbuatan keji dan lisannya yang kotor. Misalnya begini dulu, oh tidak kayak omong aneh. Subhanallah. Soalnya ngomong kadang-kadang yang saya wes ngaji di mana-mana, taklimnya di mana-mana, tapi masih saja menyakiti orang lain. Itu ada tidak kira-kira Bunda? Hadir tidak hari ini? Coba gitu loh, angkatannya gimana gitu? Sekarang tidak hadir, berarti yang hadir adalah orang-orang yang dimuliakan Allah. Allahumma amin ya rabbal. Iya Bunda. Kadang-kadang kenapa kita tidak ngacung? Karena kita tidak terasa kalau kalimat kita itu menyakiti orang. Coba ada orang jalan bajunya baru dah, wah pokoknya sudah pengajian Al-Hijrah. Baru jalan aja, nah tuh cuma lambinnya nyari pelaku lele enggak? Kira-kira ketika kecewa nggak? Harus kecewa, sakit hati. Padahal baru bayar 3 kali loh. Angsurannya maksudnya. Subhanallah. Maka mudah-mudahan yang menghormati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, waspada. Kadang-kadang lisan kita ini tanpa disadari menyakiti orang lain, tapi kita tidak down. Maka taklim yang dihadiri beratus-ratus orang sama 10 orang kalau dia itu paham, saya lebih suka. Ibunda, lebih suka 10 orang paham. Paham itu ketika kita tahu ilmu, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, Bunda. Sehingga ilmu kita bisa membentengi perbuatan kita sehari-hari. Harap menyakiti, lebih baik diam. Maka Bunda, subhanallah, ketika kita lagi bermasalah dengan orang lain, ini tipsnya, ketika kita lagi punya
ganjalan dengan orang lain, lebih baik stay, diam di rumah atau tidak usah ketemu, itu lebih baik daripada ketemu akan menyakiti. Betul Ibu? Oh berarti ampun, kalau kita mau ketemu lebih baik menghindar. Kalau tahu orangnya ya jangan kelihatan. Wah ada orangnya, sakit belum tambah sakit ya Bu. Kok kayak Ibu, kayak kalau perlu aku kok mesti menghindar. Kenapa? Ini lebih menyakiti bukan Ibu? Sekiranya nanti kira-kira kita mau ngomong yang tidak baik, kita tahan, kita ampet, bahasanya Jawa, kita pekak dulu, jangan ketemu kalau belum bisa berbicara, bersikap yang baik. Kita setuju begitu Bunda? Maka orang itu sesuk semua puasa, nek gak penting gak bisa metu omah. Nek metu omah mau nek penting. Tidak usah berbicara kalau tidak penting. Berbicaralah kalau penting. Ibu, untuk menjaga agar puasa kita ini termasuk puasa yang maqbulah, puasa yang diterima oleh Allah, yang akan berefek apa Ibu? Yuladu 'alal fitrah kayawma wulidat min ummahat, seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibu, tidak punya dosa. Ini harapan kita kan, puasa kita itu akan membakar seluruh dosa kita. Maka Ramadan ini memang bulan yang diarep-arep, dinanti-nanti seluruh umat Islam sedunia. Karena hanya bulan Ramadan ini akan menghancurkan dosa kita. Betul Ibu? Maka monggo Ibu, ini momen yang sangat luar biasa. Yang saya Ibu, saya ini kira-kira datang ke tempat ke orang pakai ikhlas, lebih baik di rumah. Bunda, seperti yang saya sampaikan di taklim mungkin kemarin ketemu bunda-bunda, ada di Anissa, ada Ar-Rodo, ada yang apa Ibu, pengajian-pengajian yang kemarin bertemu ya Bunda, ada yang tempatnya Bunda Novi, ini hadir Bunda ya. Ini yang saya selama Ramadan atau kita jaga, kemarin saya sampaikan tentang memakai ruku, betul Ibu? Ada yang sampai kemarin menyemak itu yang saya sampaikan, ketika kita memakai ruku, jadi kalau kita punya empati dengan orang lain, tidak hanya lisan saja, tapi termasuk sikap, termasuk apa saja yang kita pakai itu harus kita perhatikan. Contohnya kemarin saya ketika taklim di tempat Bunda, itu kalau memakai ruku, ya paling tidak kalau kita pas sholat di masjid berjamaah, jangan terlalu ruku kita itu terlalu mewah, terlalu mewah. Wis payetan pakai bordiran, barisnya di sop paling depan. Nanti kalau takbiratul ihram kerupiak, pas duduk ketek. Lah ini akan menjadi perhatian, benar kan Bunda? Akan menjadi perhatian. Paling tidak orang batin. Saya termasuk korbannya Bunda. Ini ruku bagus amat. Belinya di harganya gitu Bu, kayaknya terus pengen gitu, sehingga mengganggu konsentrasi jamaah atau teman di belakang. Begitu Bunda. Termasuk ini, walaupun bunda-bunda kemarin ada yang nge-share jualan apa itu ruko yang wah ada bunga-bunga ceplok-ceplok banget, ada yang gambar menara Eiffel gitu. Ruko kok menara Eiffel gitu. Innalillahi gitu Bu. Mau dipakai jamaah di masjid, soft paling. Ya yang muridnya mesake. Allahu Akbar, menara Eiffel kok kayak gitu. Bu, mungkin nggak seperti itu? Mungkin. Siapa yang suka seperti itu? Kadang-kadang kalau bunganya ceplok-ceplok gede-gede gitu juga batin. Yang motif gini kak, sama motif itu kayaknya lebih bagus gini deh. Nah ini yang lebih bahaya lagi Bunda. Maka subhanallah, harus kita hindari yang seperti itu. Setuju nggak kita Bunda? Makanya mari kita kembali kalau memakai ruko yang polos. Mohon maaf Ibu, ruko di bawah sana. Ini kan ada ruko di situ itu Bu, di bawah. Kadang-kadang tak lihat ada yang merah, kepiok-kepiok Ibu. Ini kalau pakai kayak perak. Subhanallah. Tinggal di situ ada merah, terus ada ceplok-ceploknya, ada hijau-hijau. Ada di situ tuh ada. Coba nanti dicek ya Bu. Kalau semoga sudah tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk memakai ruko ini hanya saya perencanaan sedikit. Memakai ruko di sini kan ada segitiga ya Bun. Betul nggak Ibu? Itu ada fungsinya loh Bun. Itu adalah untuk menutupi
leher. Jadi kalau leher ini kebuka, ini loh yang di sini kebuka, ini berarti kebuka auratnya, gitu Bu? Berarti kalau makan itu harus seperti ini, kita tutup sampai sini, ya Bu? Begitu. Termasuk Bunda, kalau memakai ruko jangan terlalu pendek atasannya, Ibu. Karena apa? Karena saat kita takbiratul ihram akan terbuka terus. Betul Ibu tangannya? Nah begini, nah tuh akan kelihatan. Sehingga ruko yang kita pakai diusahakan ruko yang atasannya panjang. Ini sedikit masukan buat kita, hanya mengingatkan saja. Barangkali kemarin sudah ada beberapa taklim yang saya sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita kembalikan bahwa berbicara yang baik, kalau tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik. Iya. Bunda, ini kunci, Ibu. Kunci benar-benar kunci. Tidak ada saya ngomong sing apik, diam itu lebih baik. Bahkan diam itu akan menjadi emas. Kalau kita ngomong nanti akan melukai atau berbicara yang tidak baik. Bisa nampak ya Ibu, diam bersikik, Ibu. Kemudian yang kedua Bunda, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita berkomunikasi, itu alangkah baiknya adalah kita dengan wajah mendelok itu apa? Oh betul ya. Melihat orang yang kita ajak bicara Ibu. Misalnya saya ngomong seperti ini, terus bunda-bunda menghadap sana main HP, sakitnya tuh jangan sakit nggak Ibu? Kalau diajak ngomong tuh ada yang main HP gitu, sakit kan? Kalau kita sakit jangan. Bahkan tidak sedikit Bunda. Ketika saya diundang, kemudian saya ngaji, ngomongnya tenanan seperti ini dengan antusias semangat gini, ada yang membaca Al-Quran, bagus kan membaca Al-Quran, tapi ketika itu majelisnya adalah majelis taklim seperti itu, dia baca Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, situ sama. Itu namanya juga gimana Bun? Ayo gimana Bun itu? Bagus tidak kira-kira? Nah, itu juga hindari karena kita lagi di majelis taklim. Apalagi main HP. Ibunda, kemarin saya pengajian di salah satu tempat begitu, duduknya mendel semuanya nyender gitu. Saya sendiri di sini, saya lihat harus pandang ke sana gitu. Sehingga subhanallah, saya baru sekitar 20 menit saya izin keluar tuh gak ada yang tahu loh. Subhanallah, saya izin dulu keluar, gak ada yang tahu. Bahkan saya itu mau masuk lagi kok pada masih asik. Artinya di sini tidak ngomong, itu jamanan baik gitu. Akhirnya saya, subhanallah, kayaknya aku pulang lebih baik deh gitu. Daripada nanti saya emosi gitu ya benar. Malah inilah komunikasi, etika komunikasi. Ibunda, ini. Jadi kalau kita memang orang yang Islam yang memang dianggap sempurna, yaitu tidak hanya sholat puasa itu tidak. Termasuk ada attitude ketika kita sedang berkomunikasi. Saya ini sedang berkomunikasi dengan Bunda, betul Ibu? Bukan ngomong sendiri. Nah, ini tidak hanya sama saya aja. Silakan dengan siapapun, terutama kalau kita wajahnya hanya berdua, bertiga, berempat begitu Bunda. Saya pulang, tanya, Ibu gimana? Kok kamar mandinya kok nggak pulang-pulang? Oh saya udah di jalan ini. What katanya? Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi etika komunikasi yang kedua adalah ketika kita berkomunikasi dengan orang yang kita ajak atau orang yang mengajak bicara kita usahakan harus saling memandang. Namanya wajah, Ibu, saling berpandangan. Coba Ibu lagi, Bu kalau sama pembantu sama aja. Coba pembantunya ngomong, terus kita ngomongnya gak kesana. Ya sana kuih, kemana? Kira-kira sakit hati nggak? Kalau orang lain aja sakit hati, kita sakit hati, jangan Ibu. Karena pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga itu juga punya perasaan, Ibunda. Ini bukan hanya sekedar, oh begitu ya, ini termasuk perintah Bunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bunda-bunda yang ketiga adalah ketika kita etika kita berkomunikasi, terutama dengan sesama muslimah, itu kita harus antusias. Ngomongnya harus antusias Ibu. Nek bahasane Jawa, ojo njawab sak geleme lemah. Dan ngomong begini jawab, oh ngono to. Antusias enggak Bu?
Misalnya penjenengan sudah tenanan, saya maturnya, ibu-ibu, bagaimana orang Islam itu harus, ya, baiklah. Kira-kira gimana boleh ngomong ini? Tidur, ya. Bahkan ketika kita itu diajak ngomong, orang yang kita ajak ngomong itu ngomongnya lenjap sak kepenake, terkesan seperti nyepelekan. Betul Ibu? Atau apa Ibu? Meremehkan. Sakit nggak kira-kira kalau diremehkan? Sakit. Lah ini Ramadan ini loh Bunda. Kita nggak sengaja kalau itu meremehkan. Kita nggak sengaja. Tapi kalau kita tidak nyaman, orang lain pasti juga tidak nyaman. Loh kita kayak gitu itu Ramadan akan menghilang nanti pahalanya, pahala puasa kita. Gara-gara komunikasinya kurang baik Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita sedang berbicara harusnya antusias. Karena kita itu ngomong benar-benar apa nggih ada powernya begitu Ibu. Reja biar kamu lemah-lemah, sak kepenake karena akan terkesan apa pun meremehkan. Termasuk ini Bu. Saya sering dicurhati, sedang telepon. Assalamualaikum, belum salam, kadang-kadang nggak dijawab juga. Kemudian telepon belum juga ditutup, sudah tutup, klep. Ini namanya attitude-nya juga buruk. Walaupun siapapun yang kita ajak bicara, tetap misalnya sekarang ada banyak yang suka menipu gitu ya Bun. Ngomongnya bahasanya udah kayak gitu. Maaf, pakai maaf lah. Maaf saya lagi sibuk, tutup. Tapi ada apa nih akhir yang seperti itu. Ras ngopo iki plek. Nah ini Bunda. Kita harus jadi muslim yang punya attitude komunikasi yang baik. Kan kita seperti itu, ya. Padahal saya sering kadang-kadang ada masih udah telepon masih ngomong-ngomong kadang udah mati sendiri. Kok dipateni gitu ya. Kok dipateni ora diangkat gitu. Nah, oleh karena itu Bunda sekalian, sekali lagi termasuk etika komunikasi itu diatur sama Allah. Qaulan sadidan, berbicara yang baik. Wa qaulan baligha, dan berbicara yang jelas dan bermakna. Jadi komunikasi itu harus jangan ada maknanya Ibu. Orang gemeremeng. Jadi nek ana wong gemeremeng itu rasa di apa Ibu? Rasa digape. Nah, ini enggak usah digape karena harus bermakna. Artinya apa Ibu? Ini termasuk masih koridor adalah nek orang berbicara yang baik dan bermakna, lebih baik kita diam. Ini dalam konteksnya ini, gitu Bunda. Jadi hadis ini kita jabarkan seperti itu. Lebih baik diam, wis mau gemeremeng, nggih, gemeremeng, gersulo aja pakai gemeremeng. Termasuk gersulo itu penyakit Bunda. Penyakit, maka juga itu termasuk perbuatan lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulan maisura, dan berbicaralah dengan pembicaraan yang ringan dan mudah dipahami. Kita ngaji sedang berbicara dengan siapa? Kalau kita ngaji atau berbicara dengan orang yang memang punya pendidikan tinggi, ya kita berbicara yang itu, okay? Setara. Kalau memang kita ngomongnya dengan anak-anak atau simbah-simbah, ya jangan diajak yang simbah-simbah. Bagaimana cara mengimplementasikan hal ini? Nah ya jawabannya gedok lindri kan gitu kok. Subhanallah. Ya Bu, kadang-kadang ini dengan bahasa yang ringan, ya, jangan terlalu bermuluk-muluk, ya. Terutama ketika kita apa Ibu, kita berbicara dengan orang-orang yang apa ya, memang tidak tahu tentang mungkin sekolahnya, terutama simbah-simbah sepuh atau sekolahnya tinggi tapi sudah sepuh, tapi jangan kata-katanya yang angel-angel begitu Bunda, ya, sehingga sulit untuk dipahami. Atau kadang-kadang ada yang berbicaranya sengaja di angel-angel mendora paham kabeh gitu juga ya. Jadi ketok mentereng dan intelek gitu, ngomongannya angel-angel, lalu kultum simbah-simbah ten desa-desa kok bahasanya kan anune nganggo monitor itu, angel banget kayak bu simbah-simbah, kadang-kadang diselingi nganggo bahasa Inggris. Nah, simbah-simbah sesuai kayak gedho apa cocot kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawlan layyinan, dan berbicaralah dengan lembut, ya, dan tidak meremehkan. Terutama ini kalau berbicara berkomunikasi dengan orang-orang yang memang lebih sepuh, seperti kepada orang tua kita. Ada perintah berbicaralah dengan lembut,
Ibunda, berbicara dengan layyinan. Termasuk perintah Allah. Nabi Harun diperintahkan sama Allah, wahai Harun, berbicara lembut dengan Fir'aun. Bu, Fir'aun itu musuhnya siapa, Bunda? Musuh kita, ya. Bahkan Fir'aun aja kali-kali di belakangnya ditambah apa, Bun? Fir'aun laknatullah. Kan begitu, Bunda? Dilaknat sama Allah. Itu saja Allah masih memerintahkan untuk berbicara dengan lembut. Artinya apa, Bun? Kira-kira kita ini berbicara dengan orang yang menyakiti kita, orang yang membenci kita, bisa lembut kagak? Karena pikir dulu itu mah ya. Bu, bisa nggak kira-kira? Padahal Fir'aun itu laknatullah, mengaku Tuhan. Allah masih memerintahkan kepada Nabi Harun untuk berbicara yang lembut. Karena mungkin Ibu, lembut itu akan menyentuh hatinya. Begitu Ibu. Kalau aja orang beriman dengan kalimat yang lembut itu akan tersentuh hatinya. Termasuk kita berbicara dengan anak-anak, tetangga, orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang iri dengan kita. Ibunda, kita berbicaralah yang lembut. Saya kadang-kadang tuh ya, oh begitu, terima kasih, titik. Di pengajian saya pernah Ibu. Makanya saya termasuk attitude orang berbicara itu, komunikasi muslimah itu jangan memotong pembicaraan. Betul Ibu, kita setuju ya? Jangan memotong pembicaraan. Siapapun ini, termasuk anak-anak kita sedang berbicara, jangan dipotong. Lagi Bu, kamu itu tahu apa? Ini namanya nanti pot pecah ini. Jadi satu pecah, hancur. Satu getakan atau satu apa itu ditekan, ini satu ditekan atau digetak. Anak ditegetak udah punya mau yang harus disampaikan banyak. Digetak itu ada 5.000 ion yang di sini hancur, runtuh Ibu. Artinya langsung kerutuk. Termasuk kita Ibu. Lagi berbicara, kemudian ada yang menyela. Kira-kira kan jadi blank gak Ibu? Nah inilah. Maka attitude komunikasi kita jangan sampai menyela atau memotong pembicaraan orang. Ini Bunda, termasuk kita itu termasuk attitude yang tidak baik, Bunda. Dan ini seperti ini di bulan suci Ramadan tidak ada kalimatnya, hanya memotong kalimat loh saya, hanya memotong pembicaraan loh. Kenapa berdosa? Nek memotongnya mungkin nggak begitu, nggak begitu, mungkin pembicaraan apa. Tapi kadang-kadang orang yang dipotong pembicaraan itu merasa apa Bun? Nah, ini yang berdosa itu yang menyakiti hati, Ibunda. Karena dosa itu tidak mesti dengan fi'liyah, ada yang qauliyah, ada yang sikap, Ibu. Ada yang diucapkan, ada yang perbuatan, ada yang mungkin sikap kita yang kita tidak sadari, tapi justru itu juga melukai. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada qaulan karimah, berbicaralah dengan mulia atau yang mulia, pembicaraan yang mulia. Pembicaraan yang mulia itu yang bagaimana Bunda? Pembicaraan yang ketika kita ngomong itu saya rasanya penak, Ibu. Yang mendengarkan tuh enak. Iya, gimana Bu? Oh iya. Contoh pembicaraan yang mulia itu orang yang ketika berbicara menyampaikan sesuatu yang orang lain itu ketika merasakannya tuh rasanya nyaman, Ibunda. Rasanya nyaman. Misalnya ada orang yang sedang curhat. Oh ya Allah Bu, saya itu lagi begini, begitu, banyak banget problem, segudang problem. Bismillah, semoga kita sabar. Tidak usah seperti itu. Tidak hanya Ibu, mungkin yang seperti itu adalah banyak yang mengalami. Hanya dipilih sama Allah, mana yang tawakal sama Allah, mana yang gersulah, dan mana yang tetap sabar. Yuk kita bersabar. Sehingga saya mendengarkan itu, yang tadinya mutuk-mutuk itu, dia merasa terus nyaman. Oh iya. Begitu Bunda. Contohnya yang kecil aja seperti itu. Jadi tidak terus wes bodoh, aku yang ngono kuwi. Aku emang koyo ngono, aku ki lebih dari itu. Sehingga jangan nanti lebih menderita dari orang lain. Nah, kira-kira orang yang kita bicara tadi yang menyampaikan banyak sekali itu gimana Bu? Oh ya bodoh itu boleh kan gitu. Sehingga betul Ibu, betul gini Bunda.
Betul Ibu, seperti itu. Jadi contohnya ketika kita banyak sekali curhat mulu sampai oke itu kita tampung. Begitu ya Ibu. Sebetulnya ada yang banyak lebih berat daripada yang disampaikan Ibu. Tapi sabarlah, kita tawakal, nge. Semoga ini juga menjadi solusi. Mari istighfar atau ayo kita jalan-jalan, jajan bareng gitu. Wah enak ya Ibu ya. Jadi carilah kalimat yang membuat orang itu menjadi anyep. Ibu, ini qaulan karimah. Menjadi orang yang mendengarnya itu artinya menjadi adem. Begitu enggak? Termasuk taklim seperti ini harusnya seperti itu. Ya. Kadang-kadang di rumah itu banyak permasalahan. Enak yang taklim itu masih enak Ibu. Karena apa? Oh tanpa tak tanya ternyata jawabannya sudah ada. Begitu Ibu? Oh begitu ya. Masya Allah. Makanya yang saya termasuk komunikasi besok di bulan Ramadan itu tidak hanya bulan Ramadan, bulan sekarang juga sama aja. Tapi bulan Ramadan kita lebih hati-hati. Tadi yang madu tadi saya kembalikan, ini satu botol kok menyakiti orang tua Bunda. Orang tua baru tanya, no atau dek atau bu atau no, biasanya kalau sama ibunya ya, aku dibelikan ini, belum sampai itu anaknya yang bermata, stop, pasarnya sudah tutup sekarang. Satu menyelam, memotong pembicaraan. Dua apa Ibu? Melukai hati. Subhanallah. Ini tadi yang tadinya penuh langsung meletek, langsung pecah, langsung ambiar. Sehingga tidak ada sedikit pun pahala yang tersisa. Karena menyakiti orang tua itu dosa besar. Ibunda. Subhanallah. Tapi yang saya masih ada solusi begini Bu. Bu kalau sudah terlanjur gimana tuh? Sudah kita sudah terlanjur menyakiti terus gimana? Maka fastaghfiru, beristighfar, bertobat dan kemudian minta maaf. Itu insya Allah tidak jadi dicatat Ibu dosa kita. Jadi ketika orang yang sedang berbuat dosa itu sama malaikat ditunggu dulu, tidak langsung ditulis. Nanti kalau sudah mau beristighfar, bertobat dan memperbaiki diri, maka dia tidak akan dihapus pahalanya. Kalau dia termasuk orang yang riya atau pamer atau mungkin sombong. Ibunda. Jadi kalau manusia berdosa itu biasa enggak Ibu? Bunda, kalau kita sebagai manusia itu berdosa itu biasa enggak? Biasa enggak? Oh biasa toh. Waduh. Berbuat dosa itu biasa toh katanya. Al-insanu ma khata'i wa nisyan. Manusia itu ketatrapan apa Ibu? Apa Ibu? Lupa dan dosa. Ini manusia Bunda. Maka Allah itu menciptakan malaikat itu tidak pernah berbuat dosa. Sam'an wa ta'atan. Diperintah oke, tidak pernah tidak pernah menentang Allah. Wahai malaikat Ridwan, jagalah surga. Wahai malaikat Malik, jagalah neraka. Dia tidak pernah berganti-ganti. Malaikat Malik, sini dong, sini. Gantian, nggak pernah Ibu. Itu karena apa? Malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling taat, ya, tidak pernah melanggar Allah. Kemudian ada makhluk yang namanya iblis atau syaitan. Sekali-kali tidak pernah apa Ibu mengikuti Allah. Perintah Allah tidak ada yang diikuti atau dilaksanakan oleh iblis dan saudara-saudaranya. Iblis, syaitan dan saudaranya tidak pernah Ibu. Maka di antara malaikat dan iblis ada yang disebut siapa Bu? Manusia. Ya kadang benar, kadang tidak benar. Itulah manusia. Maka 1000 orang yang berbuat dosa di mata Allah semuanya dosa dan jelek. Tapi dipilih sama Allah. Di antara pendosa-pendosa dipilih sama Allah. Mana yang cepat taubat, mana yang cepat ingat dulu, kemudian cepat bertobat, dan mana yang tidak mengulangi kembali, Bunda. Ya, jadi tidak mengulangi kembali. Jadi kalau kita kemarin sudah terlanjur menyakiti orang dengan lisan kita, punya etika attitude yang tidak baik, kita sekarang istighfar, dan kalau masih orangnya ada kita minta maaf dan tidak diulangi. Kepepet diulangi, minta maaf lagi. Kalau Allah Ghafurur Rahim, tapi kalau manusia kira-kira nggak minta maaf diulang lagi, minta maaf bilang sesuatu dari dia gimana kalimatnya? Tidak ada maaf bagimu. Begitu ya Bu? Nah, subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qaulan karimah. Pembicaraan
komunikasi yang mulia. Jadi ketika dia diajak komunikasi merasa tentram. Ada yang levelnya lebih tinggi, Bunda. Wa qawlan ma'rufa, dan berbicaralah dengan pembicaraan yang menimbulkan kebaikan, perubahan yang lebih baik. Ibu, tadi kalau kita berbicara dengan qawlan ma'rufa, itu wis sing ngrasake ayem, dan dia yang mendengarkan itu ada niat karena saking tertariknya, saking bagusnya, saking nyamannya, dia akan diberi hidayah sama Allah. Ya Allah, berarti aku harus berubah, menimbulkan kebaikan. Begitu, Bunda. Jadi kita ngajak uang itu nek iso yang qaulan ma'rufa. Ada orang curhat macam-macam, jangan terus kita terus ngumyungi, tapi cari jalan, cari kalimat, dari kata-kata yang sekiranya ya wis rasanya dirasakan tentrem dan yang sewu nanti ada efek, dia bisa kemudian merubah diri dan mengakui, bisa introspeksi dengan kekurangannya, kesalahannya, dan bisa ada perubahan yang lebih apa pun lebih baik. Begitu, Bunda. Jadi kalau orang yang datang ke kita atau siapapun yang datang ke kita dengan penuh masalah, berarti dia juga orang yang bermasalah. Begitu, Bunda. Makanya saya paling senang itu curhat itu hanya kepada Allah. Orang yang ngerti solusinya mesti ada. Sebab nek curhat kepada sesama manusia itu kadang-kadang ibu jangan ngomong ya, bener jangan ngomong. Iya. Kandake sesuk, ojo ngomong lho Bu, iya. Jangan bicara ya Bu, iya. Suwe-suwe itu lho sak RT kabeh. Ya tuh Bu. Mula orang Jawa mengatakan dawa-dawane lurung isih dawa kurung. Kan begitu. Lurung itu udah panjang, tapi pembicaraan kita itu lebih panjang. Apalagi dengan media yang sekarang, Bunda. Itu lebih cepat sekali kita apapun itu bisa lebih cepat menyebar. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulan ma'rufan, pembicaraan yang tidak hanya mengagumkan orang yang kita ajak komunikasi, tetapi juga termasuk orang yang kita ajak komunikasi merasa punya niat, ada niat untuk merubah menjadi yang lebih baik. Subhanallah. Sehingga benar ngobrol dengan orang yang qaulan ma'rufan, qaulan layyina, qaulan karimah, itu beda dengan orang yang biasa. Kita ngobrol biasa, tapi nanti setelah pulang itu ada sesuatu gini. Penak ya, ternyata ada kenyamanan di situ. Pernah merasakan seperti Bunda? Nah, datangilah teman-teman yang seperti itu, Bunda. Itulah teman yang insya Allah akan membawa kita menjadi orang yang lebih baik, Bunda. Allahumma amin. Jadi teman itu yang saya tidak hanya senang ya baik ya didukung, tidak baik didukung, bukan. Teman yang baik adalah ketika dia melakukan perbuatan yang tidak baik, yang mampu membaikkan atau memberikan penjelasan yang lebih baik. Jadi tidak mau teman yang terus ape, ya ape, elek tetap ape, itu nggak bisa. Tidak Bu, dia jelas dia termasuk orang yang berani sama orang tuanya. Orang popo, ngomong ini panjang kudu diwaneni kok. Nah, ini berarti ini tidak ada solusi. Ini berarti bukan teman yang baik. Maka dari itu para orang semuanya, ketika kita dikritik sama teman, jangan sakit hati. Kok iki kancaku podo to? Gitu. Kok orang mendukung aku? Lah kowe pani wong tuamu kok didukung. Kan begitu Bunda. Jadi kalau orang teman yang baik itu ketika dia berbuat tidak baik, kita harus mampu bisa apa Ibu? Menunjukkan yang lebih baik. Itu baru teman yang baik Ibu. Jangan tersinggung. Jadi kalau saya misalnya ada ngomong terus diluruskan, ya Allah alhamdulillah terima kasih ya Ibu, berarti jenengan temanku yang paling baik, mampu menunjukkan hal yang lebih baik. Ibunda, walaupun tidak sedikit, kadang-kadang pertemanan menjadi cerai. Tahu Bu cerai? Maunya kita friend, bajunya kembar, kudunya kembar, yang titi boncengan, arep ngaji nang Aliza, ampir-ampiran, itu Bu. Bahkan bestie ya Bu. Bahkan apa-apa namanya podo gitu. Mobilnya aja sih dikit jeleret kabeh. Saya pernah ke mobil 3 Pak semua ada jeleretnya. Iya kita kan friend gitu. Pitanya hijau kabeh, biru kabeh gitu benar.
Tapi gara-gara diluluskan dia punya hal yang tidak baik, kemudian diluluskan sama temennya ini. Orang menunggu ibu baru bojone gak itu menunggu dan sebagainya. Kemudian dia, bahkan aku butuh kok tidak mendukung aku. Hal yang tidak baik harus kita tidak dukung, ibu. Kalau kita teman yang baik seperti itu. Ketika dia berbicara yang tidak baik, jangan, itu pembicaraan yang tidak baik. Begitu Bunda. Kita harus berani. Kalau kita malah sayang dengan teman kita, Bunda. Walaupun saya kadang-kadang pengajian seperti ini, ada yang WA nanti banyak sok-sokan lo, kan gitu. Ya alhamdulillah. Masih ada yang komen kan, gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang terakhir yaitu jangan punya niat untuk berdebat, Ibu. Ketika kita berkomunikasi, jangan punya niat ingin berdebat, Ibunda. Suka ngomong wis, mau kemana ini? Ngaji sama siapa? Sama Bu Nuri kayaknya yang hadir. Awas, saya mau tanya ini. Tak TKP. Karena saya sudah tahu semua ini dasar-dasarnya, akan aku jatuhkan pokoknya. Niatnya bagus nggak kayak gitu? Saya sering dapat tamu seperti itu. Ibu saya mau silaturahmi, ya silakan, welcome gitu tuh Bu. Tapi di sana itu ternyata ora silaturahmi Bu, tapi memberikan ceramah sumangel banget kayak ya sudah jenengan saya menang loh langsung gitu kan. Enak pokoknya jenengan saya menang begitu. Saya pokoknya seperti ini saja. Bunda. Jadi kalau kita berkomunikasi, etika kita jangan punya niat untuk berdebat. Itu selamat, ya. Jangan punya niat untuk berdebat. Tidak hanya soal agama, soal apapun, ya. Jadi niatnya sudah pengen berdebat, subhanallah, tidak ada komunikasi yang baik. Betul Ibu? Tidak ada komunikasi yang baik kalau kita sudah punya niat yang pengen berdebat. Ya. Apalagi niat yang saya udah piantun Jawi ketika nih. Ya Tilson al-labrakun. Tahu Ibu? Coba diulang Ibu. 1, 2, 3. Ngelabrak. Ngelabrak itu nek bahasanya itu keren klarifikasi. Jadi klarifikasi adalah ngelabrak sebetulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti itu. Niatnya kalau orang yang ngelabrak itu sudah punya niat apa Ibu? Jelas. Jadi nek penjenengan naudzubillah dzalik ada di antara kita kok niat yang ngelabrak itu tadi, lebih baik stay dulu, diam dulu, didepke dulu, dimenenge sike, dirasake sike. Ya kita itu harus menikmati toh Ibu. Kalau saya dapat kritikan, saya dimarahin, saya tak nikmati dulu Bunda. 2 hari tadi tidak keluar. Di rumah acara ngajar, sudah habis ngajar kita balik di rumah, simpen di kamar, stay, introspeksi diri, istighfar, baca Quran, menelaah, ada WA, pokoknya tanggapi ya insyaallah amin amin gitu. Artinya apa Ibu? Kita harus introspeksi diri. Jangan harus kemudian ngomong ini memang kudu diremak tenan. Surbu pedok naik al-hijrah. Tidak sedikit kadang-kadang perpecahan pertemanan itu gara-gara kita komunikasinya tidak baik, Ibunda. Sekali lagi, dikritik teman kita yang akrab, bestie tadi, jangan sakit hati. Coba bestie yang sesungguhnya adalah bestie yang mengkritik ketika kita berbuat yang tidak setuju, Bunda. Tepuk tangan dengan kesempatan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi besok kalau bulan Ramadan kita diluruskan, jangan sakit. Berarti itu adalah orang yang paling baik, teman kita yang baik yang seperti itu Bunda. Jangan sedikit-sedikit sakitnya tuh di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi janganlah kita punya niat untuk berdebat Bunda. Kalau kita mau komunikasi antar, ini hanya kita antar muslim Ibu, bukan antar terus yang lainnya. Nanti kalau aturan dengan orang-orang yang bukan mahram mungkin ada berbeda lagi, ya. Kalau yang kita yang perempuan sama perempuan harus saling tatap muka atau wajahnya kita lihat matanya begitu. Tapi kalau dengan yang bukan mahram tentunya tidak perlu tuh pandang-pandangan mata. Sebab pada katanya apa Ibu? Cinta itu datangnya dari turun ke wis dadi bestie kabeh kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mudah-mudahan kita menghormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang terakhir dalam rangka menyongsong bulan Ramadan yang kaitannya dengan lesan itu saya anggap itu sudah kayaknya sudah banyak yang kita bahas. Tetapi ada lagi Bunda,
Jadi ada yang namanya yang disebut apa itu? Baqiyatus sholihat. Amal soleh yang harus kita kerjakan terus menerus. Tidak boleh tunda. Tidak boleh apa itu? Tidak boleh kita tinggalkan. Yang kemarin saya sampaikan di taklim penjenengan adalah aqimis sholat, mendirikan sholat 5 waktu. Wassaumul Ramadan, dan puasa di bulan suci Ramadan. Wa tu'tu zakat, dan membayar zakat. Zakatil fitrah, tegese artinya zakat fitrah. Bunda Solihah yang kami hormati, jadi sholat 5 waktu itu yang membedakan antara orang mukmin dan orang kafir. Bainal kafirin wal mukminin fis shalah, yang membedakan antara umat mukmin dan umat kafir adalah dalam mengerjakan salat. Bukan penjenengan, bukan kita, tapi lingkungan kita, Bunda, yang harus kita ajak, yang harus kita selamatkan. Setuju, Bunda? Bukan kita, tapi orang yang sekelilingan kita atau di lingkungan kita, mungkin keluarga kita. Sebab apa, Bunda? Ada banyak orang muslimah atau rajin sholat, rajin ngaji, taklimnya, tapi ternyata dalam rumahnya itu ada suami yang tidak sholat. Ada tidak, Bun? Ada tidak, Bun? Coba angkat tangan. Tidak ada ya? Subhanallah. Kemudian ada lagi yang kemudian dia sholat semua, tapi tetangganya belum sholat. Mari kita berdakwah, Bunda, di bulan ini dalam rangka menyongsong Ramadan. Tidak hanya kita selamatkan diri kita, tapi anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu, keluargamu, termasuk lingkungan kamu dari kobaran api neraka. Kita berjihad, kita berjuang. Bagaimana caranya teman-teman kita yang belum istiqomah sholat, bagaimana tetangga kita, terutama keluarga kita yang belum bisa atau belum mau sholat. Sholat itu 5 waktu loh, Bunda. Tidak hanya 4, tidak hanya 3, tapi 5 waktu, Ibu Bunda. Jika kita meninggalkan sholat yang 5 waktu ini wajib dikodoi, maka sholat itu ada yang kodoan atau adaan. Begitu, Bunda. Termasuk puasa. Jadi bagian sholat itu puasa. Sholat 5 waktu, yang kedua puasa Ramadan. Ini juga harus dikodoi. Min ayyamin ukhor. Bunda-bunda, ada yang masih punya hutang gak ini? Udah tidak punya ya? Yang tahun kemarin, yang tahun kemarinnya, yang dulu masih punya hutang nggak? Yang dulu? Kalau yang dulu mah iya, pas usia 17 tahun masih hutang ya, Bu ya. Kira-kira catatan hutangnya yang kita tidak puasa di tahun usia kita 17 tahun masih dicatat nggak ya, Bu? Ibu masih dicatat nggak? Berarti kita harus disahur nggak ya? Monggo, kita ngaku sedih-sedih sama Allah dan silakan harus tetap disahur, Ibunda. Sebab itu termasuk hutang. Hutangnya tidak sesama manusia, tapi hutangnya sama Allah. Nanti yang pengen bertanya silakan WA saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian zakat fitrah. Zakat fitrah itu kalau kemarin kita sudah tahu ilmunya, yaitu 2 kilo atau 2,5 kilo, Ibunda. Tapi yang sewu, timbangan di pasar, di toko, di masjid, dan timbangan kita di rumah beda. Betul Ibu? Maka dari itu kalau saya mengajak menghibur kepada teman-teman semuanya, bunda-bunda semuanya, mari kita zakatnya itu tidak pas 2,5 kilo, karena limit sahnya zakat itu 2,5 kilo. Kurang sedikit tidak sah zakatnya. Ditambahi itu boleh, 3 kilo boleh, tapi jangan ngomong-ngomong. Ngomongnya gimana? Pokoknya saiki kena zakat 3 kilo loh. Tidak, ilmu kita tetap 2,5 kilo, tapi ditambahi karena sekarang itu perbedaan timbangan itu lebih afdol. Turah setitik orang marai miskin, betul Ibu? Bahkan satu orang 5 kilo boleh, tapi ilmunya tahu, nyampe bahwa kita yang paham adalah 2,5 kilo ditambahi menjadi kebagusan atau menjadi pahala sedekah. Begitu Bunda, agar kita tidak sampai nanti zakat fitrah kita tidak sah gara-gara hanya kurang sah. Apa itu?
sak gegem atau sak cutek atau sak ciduk begitu. Begitu Bunda sekalian, semoga kajian pagi hari ini akan bermanfaat dan insya Allah menjadikan ridho sehingga kita termasuk orang-orang yang yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahumma amin. Diangkat derajatnya sama Allah, kemuliaan dunia akhirat, nikmat dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Ibu-ibu udah tahu, udah merasakan belum kalau kita diangkat derajatnya sama Allah? Sudah merasakan Ibu? Dulu kita itu kalau tidak pakai jilbab merasa aman. Sekarang kalau tidak pakai jilbab aman tidak? Merasa gimana Bun? Risih. Bukan karena ubannya banyak ya, bukan ya? Nah, inilah kemuliaan-kemuliaan yang kadang-kadang kita rasakan, yang tidak bisa dinikmati satu persatu tidak bersama. Ibu, nikmatnya begitu Ibu. Dulu ketika kita pagi-pagi ngobrol itu nyaman-nyaman saja. Tapi sekarang ada pengajian Al-Hijrah, ada pengajian Al-Hikmah, ada pengajian An-Nisa, ada pengajian Ar-Raudhah. Kita ada motivasi untuk berangkat. Ini namanya kita sudah diangkat derajatnya sama Allah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda-bunda sekalian, mari kita bersama-sama. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau menambah atau mau bertanya, dipersilakan sebelum nanti kita berdoa. Ya Bunda, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadis yang disampaikan Bunda tadi memang betul, Bunda. Sebaik-baiknya saf laki-laki yang paling depan, seburuk-buruknya saf laki-laki yang paling belakang. Sebaik-baiknya perempuan saf yang paling belakang, dan seburuk-buruknya saf perempuan adalah yang paling depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda, kemudian lighting atau letak saf itu kadang-kadang berbeda-beda. Ada yang model seperti ini, depan, belakang, belakang begini Bunda. Terus kemudian di bawah sana, oh sobat, tadi diparuh gini ya Bun. Nah, di bawah ini berarti sudah ada perempuan di sini, laki-laki di sini, Bunda. Jadi kalau perempuan di sini, laki-laki di sini, berarti sudah ada satir, terpisah. Ibu, artinya nek dalam orang Jawa ini sini katanya untuk pawestren, yang sini untuk laki-laki. Kalau sudah diparuh seperti itu, tetap perempuan itu saf yang paling bagus, yang paling depan. Ibu, kalau sudah diparuh jadi dua, yang perempuan sendiri, yang laki-laki sendiri, Bunda. Tapi kalau masih safnya seperti ini misalnya Bunda, berarti tetap perempuan itu saf yang paling bagus di paling belakang. Karena antara laki-laki dan perempuan bedanya yang di safnya dikasih yang di tengah-tengah itu Bunda. Nah begitu Bunda. Jadi kalau di tempat Bunda itu kok tengahnya sudah ada satir yang ke sana, berarti saf yang paling bagus tetap perempuan ada di depan Bunda. Seperti ketika kita atas bawah begini Bunda, kita laki-laki semua di sini kan Bun, yang di sana adalah perempuan. Tetap saf yang paling bagus adalah yang paling depan, karena sudah ada pemisah Bunda. Sudah ada pemisah. Walaupun sahelai kain, tapi insya Allah yang laki-laki tidak akan pernah terus melebunan kain sing ngene perempuan. Nggak tahu Bu, walaupun itu hanya satu helai kain, berarti sok tak rodorono kan gitu. Berarti itu sudah ada batas. Artinya sudah ada ruang tersendiri untuk perempuan Bunda. Jadi mohon maaf, tetap itu saf yang paling bagus adalah yang paling depan. Jadi Bunda, bagaimana sikap saya? Tetap Bunda kalau datang yang awal, kalau sudah diparuh kanan kiri begini, Bunda tetap di saf yang paling bagus, yang paling depan Bunda. Tapi kalau yang belakang gini, yang paling bagus adalah yang paling belakang dulu. Begitu ya Bunda. Terima kasih, wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu. Jadi Bunda-bunda besok ini bagus banget pertanyaannya, karena besok sangat akan terjadi besok pada tarawih. Betul, ini kan kita sama-sama Ramadan juga Bunda. Terima kasih. Ada lagi Bunda? Terima kasih Bunda. Ini menambah ilmu yang luar biasa untuk kita. Sebetulnya pertanyaan itu pasti akan muncul, tapi harapan saya itu nanti lewat WA, ya. Tapi nggak apa-apa. Artinya jangan dianggap saya menjadi orang yang suka mempersulit diri, Ibu. Kadang-kadang agama Islam kira orang tidak yang sulit, yang mudah-mudah saja. Jadi tidak sulit-sulit kok tidak malah dong itu udah jadi orang Islam gitu. Atau enggak, orang Islam kok angel banget, tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya memang bagus Ibu, dan itu pasti akan ada yang bertanya seperti itu nanti lewat WA. Tapi karena sudah ada yang bertanya, mohon izin saya untuk menjawabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
cara membayar hutang puasa atau sholat puasa ya. Puasa yang dulu ketika kita sudah umur 10 balik itu ya 15, 17, 16 kadang-kadang kita tinggalkan karena catatannya masih ada, tetap masih ada hutang dan kita wajib membayar. Setuju nggak kira-kira ini? Setuju nggak Ibu? Kalau setuju saya lanjutkan. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita min ayyamin ukhur. Selama kita diberi hidayah, sudah diberi hidayah sama Allah, sadar, paham, sepakat kalau utang itu tetap harus disaur, berarti kita sudah mendapat hidayah. Ini semuanya kita niat menyaur atau membayar hutang. Niatnya yang pertama gini Bunda, Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat nyaur utang puasa yang saya tinggal dulu banyak banget, nanti rakelingan ya Allah. Dan saya niat pengen melunasi di sisa usia saya. Pertama itu, jadi niatnya sudah melunasi karena sudah tidak ingat piro, begitu. Ya, kemudian kalau udah niat seperti itu, nah kita baru puasa nyaur utang, Ibu. Kalau itu masih kuat, kalau kita memang masih kuat puasa, Ibu. Kalau kelingan memberi hidayah itu Allah itu sudah sepuh, sudah tidak kuat puasa, berarti membayar fidyah. Begitu Bunda. Tapi kalau masih kuat seperti saya misalnya, kan masih kuat nih, masih kuat. Ini berarti saya masih biar banget ya kayaknya. Ya sudah tak niati, saya niat melunasi puasa-puasa yang saya tinggalkan dulu. Semua ya Allah, semoga di sisa usia saya mampu melunasi. Niatnya melunasi Ibu. Nah, perkara nanti kita itu utangnya itu dilalui catatan ini Gusti Allah itu oleh nyatet kok. Misalnya 100 kali tidak puasa, kok lagi 30, kok Allah sudah mengambil nyawa saya, berarti niat saya sudah apa Bun? Melunasi. Jadi kalimat melunasi itu harus muncul Bunda. Nah, kapan dia mau membayarnya? Setiap kali kita senggang, enak, nyaman, puasalah, begitu ya. Apakah boleh hari Senin dan Kamis? Boleh, tapi niatnya nyaur hutang, bukan puasa sunnah. Nah, berbedanya begini Bunda. Kalau Senin Kamis kita puasa sunnah, niatnya pagi boleh. Kita misalnya jam 8 belum makan apa-apa, mau ngemis begitu. Oh, ngemis ya. Mau puasa Kamis maksudnya gitu ya. Atau puasa Senin atau Daud atau apa saja. Itu pas kita nggak lapar. Itu kalau sunnah boleh. Tapi kalau puasa yang kita nyarutan tadi yang mau melunasi, niatnya harus persis ketika kita bulan puasa. Jadi sebelum kita masuk ke imsak itu sudah punya niat untuk nyarutang. Ini hari apa saya nggak tahu ya Allah. Pokoknya sisa usia saya mau nyarutang kemarin yang dulu. Karena dulu saya juga lupa ya Allah. Semoga niat lunasi ini nanti dianggap lunas sama Engkau ya Allah yang Maha Pemurah. Wah, berbibil sama Allah itu seperti itu. Nah, terus niatnya puasa. Bedanya kalau sunat itu boleh pagi atau boleh kita nggak lapar terus langsung, atau jam 8, jam 9 kakak belum makan boleh. Tapi kalau nyarutan harus seperti niatnya bulan suci Ramadan. Begitu Bunda. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas harus ada kalimat apa tadi Bunda? Klunya melunasi. Loh Ibu, niatnya begitu. Nah, kepepetnya nanti kok tidak lunas, dan kita kan nggak tahu berapa utang kita, bisa lali tenan. Berarti nek lagi nyaru 30 kok 30 hari kok Allah telah mengambil nyawa kita, berarti Allah kita husnudzon sama Allah. Berarti Allah itu mencatat utangku mung 30 begitu. Kita berhusnudzon, punya prasangka bagus dengan Allah. Begitu ya Bunda. Wallahu a'lam bishawab. Atau yang sewu, atau begini Bun, atau bisa pesan sama anak-anaknya. Ini yang lebih rumit lagi, pesan sama ahli warisnya. Aku saya diutang sepukah banget sesuk sarno utang yo. Nah aku mati nek kowe kuat nyaur nek ora yo bayarno fidyah. Begitu Bunda. Pesan wasiat sama anak itu tidak hanya urusan warisan, termasuk utang-utang kita puasa, kita apa itu termasuk wasiat-wasiat yang kebaikan-kebaikan harus kita sampaikan. Begitu ya Bun. Itu jalan yang kedua, sampaikan kepada ahli waris. Karena ahli waris itu meninggal warisan apa tidak, itu kalau kita sudah kita limpahkan kepada ahli waris, insya Allah yang punya tanggung jawab adalah ahli waris. Begitu Bunda. Terima kasih. Moga Ibu. Terima kasih.
Iya. Yang pertama, ketika kita mendapatkan share-sharean di grup, itu belum tentu benar. Bahkan kadang-kadang adalah di situ adalah muni-muni, ngomong yang elek-elek itu. Ya, terus carry day pendapatnya ini. Nah, ini bagaimana? Ya kita baca aja. Terus ya kalau bisa kita komen. Kalau bagus seperti ini, kalau tidak juwewek, itu nggak apa-apa, Ibu. Itu kalau kita mau komen, itu Bu. Dan kita sepakat aja, Ibu, admin grup. Kita sepakat aja. Pak semuanya yang ada di grup ini, tolong ini perhatikan admin. Jika mempunyai share, tidak dikomen ojo lorati, yo. Kita sepakat, Ibu. Kalau sudah sepakat, tidak ada yang boleh sakit hati, Ibu. Kalau saya gitu, jadi kita nggak usah. Lalu tempat saya itu kita ada banyak sekali pengajian waktu, tidak ada yang komen ya. Sebenarnya mau ada yang marah-marah. Itu mati apa urip seperti itu ya, Bu. Nah ini ternyata sekarang saiki pokoknya rati komen rasa hormati. Yang jelas sudah dibaca itu sudah termasuk kalau kita sudah syiar, Ibu. Kalau itu kebenaran, kan yang dibaca dan tidak dibaca sudah kelihatan ya, Bu. Kita lihat, oh ini semoco, berarti sudah nyampe. Jadi kalau tidak dikomen tidak usah sakit hati. Kepepet di komen kita tidak harus ngomong cukup begini, begitu, gitu kan cukup, Ibu. Itu atau kayak kembang for you kan gitu. Atau sekarang kan sudah ada itu ada fitur-fitur yang bagus begitu ya, Bun. Nah ini cukup gitu, Bunda. Yang jelas itu juga perlu kita hargai sebelum, kecuali kita sudah ada kesepakatan jika tidak dikomen jangan sakit hati, begitu, Bun. Nah makanya Bunda Solehah semuanya, kita itu sekarang kalau jadi penting sekali di grup itu. Kita kalau memang mau nge-share itu niatnya kita menyampaikan, Ibu. Di komen, ya alhamdulillah. Orang di komen ojo loro ati. Kan begitu, Bunda? Seperti saya juga begitu. Kadang-kadang hanya menyampaikan begini, Ibunda. Yang saya jomelem, ayo mengikuti. Ya ayo. Tidak ya rapopo, tidak sakit hati kan, Bu? Karena kita itu hanya diperintah Allah menyampaikan, tidak memaksa. Betul, Ibu? Nah ini Bunda, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita umroh, cepret, masak padang, ceprot, gitu kan? Pokoknya apa-apa dicepret. Jadi senengnya pol, ya. Saya itu nggak punya foto saya pas dulu berangkat ke haji itu nggak ada, Ibu. Karena memang saya pikir ngopo nggak ada foto gitu, ya. Tapi itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, ya udah kita nggak usah diupload. Karena apa, Ibu? Niat kita memang alhamdulillah bersyukur, tapi orang lain itu kadang-kadang punya suudzon. Paling tidak memberikan kesempatan orang lain suudzon. Pun gitu, Bunda. Gitu? Bagi pamer sombong ini. Ibu, oh iya, ada clue lagi yang perlu kita sadari, kita rasakan, Ibu. Ya apa itu? Penyakit yang harus kita perangi bagi orang yang apa itu? Misalnya ya, Bu, yang lainnya bisa, yang lainnya tidak bisa, kita bisa. Misalnya umroh, haji, puasa sunnah, itu, Bu. Apalagi itu yang lainnya kan belum bisa, belum tentu bisa. Amalan-amalan seperti itu. Jadi, nah bahasa saya al-abid, orang yang ahli ibadah, satu. Orang terkenal, orang kaya, terus apa lagi? Orang kaya, orang terkenal, cantik, gitu. Adalah ada kemungkinan dia kena penyakit sombong dan riya. Jadi yang paling berat bagi orang terkenal itu menghilangkan sifat sombong dan riya. Ibu, termasuk ahli ibadah, termasuk rajin umroh, rajin ngaji, pinter maca Quran, pinter ceramah, pinter beribadah. Kancane tidak ada yang puasa sunnah, kita puasa sunnah. Kancane tidak pernah umroh, kita umroh. Gitu, Bu. Ini itu adalah ujian terberat kita, adalah penyakit sombong dan riya. Mungkin penyakit kita semua yang harus kita perangi, benar-benar kita hindari itu, Bunda. Ya, orang kaya seperti itu. Ya, Bu, orang terkenal juga seperti itu. Penyakitnya sombong dan riya. Ya, Bu. Nyun sewu, misalnya ada orang yang baca Al-Qur'an, semua apik banget kayak nyun sewu. Terus kita di penyakit lho kabeh nguwaske aku to. Njat suaraku ki apik dhewe ding. Mula anggere pancen meneng kabeh sut wis do geleng-geleng rumangsa puas. Nah, kepuasan gitu aja berarti itu minta koria, minta koiria.
sekecil-kecilnya ria itu ketika kita bangga dengan amal yang kita kerjakan. Saya ngomong karo kocok, alhamdulillah, iso haji, iso umroh, iso sedekah, santunan anak yatim, seluruh masjid di Jogja semuanya ada sedekah saya. Kayak-kayaknya kalau mati sekarang masuk surga deh. ini yang kadang-kadang minta kok ria, sekecil-kecilnya ria, ibunda. Jadi, tapi di zaman sekarang saya akan menjadi orang yang mungkin agak dibenci ya, kalau saya misalnya tidak usah diupload. Kalau saya ya niatnya kita kembali aja, kembali ke kita. Paling tidak nek kita ngupload sederet terus dicopot, ganti begitu bunda. Jadi biar orang lain tidak termotivasi untuk suudzon begitu bunda. Dan kita harus memang ya aja seneng suudzon toh Bu. Nggih. Kalau memang ada orang yang masang seperti alhamdulillah, muga-muga aku esok nututi kan begitu Ibu, esok nututi umroh. Begitu bunda. Jadi kalau saya ditanya tentang ngupload foto dan sebagainya, karena saya juga kadang-kadang DP saya itu gonta ganti ya Bu. Kadang-kadang saya pas apa juga pengennya gonta ganti gitu. Jadi bukan niat kita untuk pamer, tapi hanya kayak kadang-kadang kayak kesenangan, kepuasan gitu ya. Tapi ya juga tidak usah terlalu lama, nanti ganti lagi begitu bunda. Yang jelas foto-foto zaman sekarang itu memang tidak bisa dihindari, ya Bu. Tidak bisa dihindari. Bahkan di grup itu enaknya mau mangsa opo terus seneng terus traveling wah Amerika terus Korea nanti terus wah pokoknya di gitu Bu. Nah itu kadang-kadang itu saya juga niatnya kembali lagi karena sekarang memang zamannya seperti itu Ibu. Dan tahu nggak itu zaman apa ini? Ya zaman orang digiring untuk punya penyakit ria, Ibu. Dan hanya orang-orang yang sedikit aja yang tidak terus kemudian tumpul ria itu tidak sedikit. Karena apa Ibu? Sekarang action di mana-mana itu kan ria, ya Bu. Bahkan kita berbusana aja ria, gitu Bu. Kancane klambine apa? Bakal klambi ireng kabeh, misalnya seperti itu. Itu memang kita memang ada sedikit action begitu Ibunda. Nah jadi memang kalau kita mulus banget memang angel, tapi monggo kita tetap ngilangke sifat riak tadi. Kita kembali menata hati dan niat. Begitu Bunda. Terima kasih, saya kira itu ya Bunda. Tidak pertanyaan, ada lagi kah? Sudah cukup? Oh ya Bunda. Silakan Bunda. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibunda, tentang membayar utang puasa. Ibu, kapan saatnya kita diperbolehkan membayar membayar utang puasa hanya dengan membayar fidyah? Begitu Ibu? Ya jelas. Yang pertama Bunda mohon maaf, ketika kita sudah tidak kuat puasa. Lah orang kuat puasa itu dikasih tanda-tandanya apa Ibu? Nek nggo poso terus ngoplok. Kesel banget berarti ngelih atau punya penyakit yang menaun itu tua sudah sepuh atau sudah sepuh itu ya kalau makan atau kalau puasa yang apa jenis namanya ini nah dredeg lah pokoknya begitu lah itu berarti tanda-tanda sudah tidak kuat puasa atau mungkin karena punya penyakit menaun Ibu kalau punya penyakit ya senang umurnya lagi sekitar mungkin 50-an tapi punya penyakit neramaem semaput angger telat makan mahnya kumat semaput berarti dia tidak kuat puasa walaupun usianya masih relatif muda begitu Bu. Jadi mungkin boleh membayar tadi satu karena penyakit sehingga tidak kuat puasa atau mungkin karena dia sudah sepuh sehingga tidak kuat puasa atau sudah usia uzur usia sehingga tidak kuat puasa atau dia termasuk punya pekerjaan yang berat terus kuli bangunan semakin turun gedung terus nanti kesel banget kayak sehingga nek puasa lembah iki sok tibane jae gitu atau membahayakan jiwanya sehingga itu boleh hanya membayar fidyah saja Bunda nggih tapi kalau nggak seperti penjenengan kayaknya tidak berat juga belum sepuh juga ya Bunda dan kayaknya puasa juga masih kuat nggak dredeg ini karena ada teman Bun yang punya penyakit gula darahnya tinggi itu kan kalau tidak minum kan dredeg itu Bu terus keringetnya yang gede-gede itu dulu nih saya nggak kuat ini gimana ini saya harus ini kudu kemasukan ke asup ada harus makan atau dileboni opo berarti saya tidak kuat puasa
berarti cukup kamu panjenengan bayar fidyah. Terus kemudian bolehkah ketika kita sedekah itu untuk kita niatkan membayar fidyah? Boleh Ibu. Jadi sedekahnya fidyah itu berupa apa ya Bun? Berupa beras. Nah sebenarnya beras ada. Beras itu sekitar 6 on. 6 on atau boleh nanti kalau panjenengan memang mampu sekilo bisa gitu ya. Nah ini boleh. Itu nyuwun sewu nek iso aja beras tok karena kita ditambahi mie 1 atau telur 1 itu lebih bagus, walaupun itu tidak harus begitu ya. Kita paham ngomong beras, tapi nek ditambahi ubur rampene itu lebih bagus, Ibu. Nah kalau kita sedekah kita niatkan itu boleh, Ibu. Misalnya aku punya beras, misalnya dibuteli kasih ini, pas datang kemana asnafnya yang pas, misalnya orang yang fakir miskin. Kita datangi Bunda, ini adalah fidyah saya atau fidyahnya yang putih saya. Istilahnya mbah kakung saya atau suami saya atau anak saya mungkin ya begitu. Jadi boleh saja Ibunda. Hanya Bunda, ini tak panjangkan sedikit. Kalau memang kita fidyah itu paling bagus, itu kita tinggalkan dulu puasa, baru kita bayar fidyah. Misalnya ada orang tua sudah sepuh, tidak kuat puasa, dalam tanda petik udzur karena usia ya Bun. Oh terus ngene iki. Punuri atau di masjid atau tempat orang yang fakir miskin gitu, Ibu, niki fidyah ibu saya nggih. Lagi puasa hari kedua niku lho bayar 30 kilo Ibu. Niki fidyah sih Mbah. Padahal puasanya belum ditinggalkan, begitu Bunda. Jadi ditinggalkan dulu itu lebih bagus loh Bu. Walaupun tidak ada larangan nggih, tapi lebih bagus ditinggalkan dulu, tidak puasa dulu bayar fidyah. Tinggalkan dulu 3 hari 4 hari bayar fidyah, begitu Bunda. Kadang-kadang yang sewu belum puasa aja sudah mulai belum puasa terus ini fidyah simbah saya karena sudah sepuh. Padahal hari ketiga simbahnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan begitu Ibu. Sehingga fidyahnya sudah sampai akhir Ramadan gitu Bu. Begitu ya Bun. Jadi termasuk orang yang gerah sakit menaun tadi seperti gula darah, tensi atau yang sakit-sakit yang memang kalau dipuasakan apa itu membahayakan jiwanya, itu tetap harus yang ditinggalkan dulu baru kita membayar fidyah. Begitu ya Bunda. Terima kasih, saya kira cukup Ibu. Semoga ini bermanfaat, kebaikan milik Allah, kekurangan dan khilaf itu mesti diri saya sendiri. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup kita beristighfar Bunda. Yang pertama tentunya kita bertobat kepada Allah. Status saya pagi ini adalah ketika kita sudah berjuta-juta berbuat baik, satu kesalahan saja akan menghapus seluruh kebaikan kita. Betul Ibu? Tapi Allah itu akan memaafkan ribu dosa hanya dengan satu taubatan nasuha. Betul Ibu? Inilah perbedaannya. Kadang-kadang orang udah baik-baik, tidak salah satu kali berbuat dosa, berbuat salah, seminggu ngape-ape hilang kabeh. Tapi Allah akan memberikan ampunan dengan satu taubatan nasuha, dengan menghapus dosa yang tak terhitung. Bunda, maka dari itu mari kita bersama-sama beristighfar, bertobat kepada Allah. Semoga di antara dosa di antara kita juga gugur. Kenapa saya semangat di bulan Sya'ban ini Bunda? Karena kita bulan Sya'ban ini adalah saling memaafkan untuk menyongsong bulan suci Ramadan. Jadi ampunan kepada Allah, juga kita saling minta maaf di antara kita. Semoga Allah ridha dan dosa di antara kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.